Oke, tes. Ya, selamat datang buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Karena udah jam 4, karena udah jam 3, kita mulai saja webinarnya. Nah, jadi webinar GeoWorks Indonesia ini adalah bentuk kolaborasi antara GeoWorks, badan dari Singapura, dengan ITB. Nah, sedikit tentang GeoWorks ini. Nah, GeoWorks ini adalah badan di bawah SLA. SLA itu Singapore Land Authority. Kita mungkin familiar dengan BPN. Nah, jadi SLA ini adalah BPN-nya Singapura. Nah, GeoWorks ini di bawah BPN, di bawah SLA, mereka ditugaskan untuk membangun sebuah komunitas yang menghubungkan banyak industri, terutama industri geospasial, untuk mendorong inovasi dan kerjasama dalam pemecahan masalah geospasial. Nah, jadi salah satu programnya adalah ini, webinar ini. Nah, diharapkan bisa ada pertukaran informasi. Nah, harapannya lagi juga mungkin teman-teman yang di sini bisa belajar lebih dan bisa termotivasi untuk mungkin membangun startup industri geospasial. Oke, jadi saya perkenalkan lagi pembicara yang ada di sini. Ini ada Pak Suhono, selaku kepala dari direktur dari Pusat Inovasi Komunitas dan Kota Cerdas. Lalu ada Pak Asep, dia adalah dosen dan kepala Laboratorium Survei dan Metaan di ITB. Nah, jadi saya akan menjelaskan dulu rundown dari webinar ini. Setelah ini akan ada 15 menit pemaparan dari materi pertama, Pak Suhono, lalu 15 menit berikutnya pemaparan dari Pak Asep, dan selanjutnya akan ada 15-20 menit untuk diskusi dan tanya jawab. Nah, jadi perhatikan baik-baik, lalu kalau misalnya ada pertanyaan langsung jangan lupa ditanyain nanti. Oke. Oh ya, untuk seri pertama ini judulnya adalah Industri Geospasial untuk Perkembangan Smart City. Jadi bersama dengan perkembangan Smart City, mungkin kita akan tahu di mana sih peran dan apa aja kesempatan yang dipunyai oleh industri-industri geospasial. Oke, langsung kita mulai aja ke materi pertama. Pak Suhono, apakah udah siap, Pak? Baik, terima kasih Mas Fatin. Yang saya hormati Pak Asep, juga distinguished from GeoWorks ya, maybe, dan semua para peserta seri webinar GeoWorks ini. Saya terima kasih dapat undangan untuk bisa berdiskusi bersama-sama pengembangan multidisiplin, di mana smart city itu adalah di mana kita tempat tinggal, semua orang tinggal di kota, di desa, di kabupaten, sementara ada enabler yang membuat kota itu lebih baik lagi, lebih nyaman, lebih responsif, dan sebagainya, sehingga kualitas hidupnya lebih baik. Nah, izinkanlah saya share screen. Boleh dimatikan, saya mau screen. Oke, enggak ya. Oke. Oh, bukan ini. Sebentar.
Nah, saya akan memulai dari apa yang diminta adalah pengembangan smart city, di mana nanti ada hubungannya dengan geospatial industri. Jadi tentu saja geospatial merupakan satu enabler yang penting sehingga di dalam mengelola kota menjadi lebih baik lagi. Nanti saya akan coba definisinya dari apa itu smart city, bagaimana kita bisa mengelola, dan tentu saja data itu adalah satu aset, dan data itu bisa bervariasi, data itu ada satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi, hingga empat dimensi. Nah, kemudian ada yang bersifat spasial. Ini yang menarik, sehingga akan menjadi bagian yang sangat penting di dalam pengembangan kualitas hidup perkotaan. Nanti juga saya perkenalkan apa itu yang disebut dengan digital twin, karena digital twin ini adalah satu yang baru yang ujung-ujungnya kita bisa menghubungkan antara hal-hal fisik ke hal-hal virtual. Dengan adanya hubungan ini, maka kita bisa melakukan satu simulasi, kita bisa melakukan prediksi, kita berdasarkan data-data historis, baik itu data-data lingkungan, data-data berkaitan dengan sosial, data-data masalah ekonomi dan sebagainya, dan geospasial saya pikir menjadi salah satu kunci untuk ke depan sehingga kita bisa melihat ini. Baik, saya selalu memulai dengan tantangan kota, tantangan masyarakat. Sebelum pandemi ada masalah yang berhubungan dengan urbanisasi. Ya, satu tahun lebih sedikit yang lalu, persoalan urbanisasi itu mensengkrama kehidupan kita, di mana jumlah penduduk itu yang tinggal di perkotaan sudah mendekati 60%. Sementara 1950-an itu mungkin baru 30% jumlah hidup di kota, banyak di rural. Nah, sekarang sudah ke kota. Nah, dengan adanya pandemi atau COVID ini telah membuat redistribusi. Ini menarik. Teman saya dari MIT, Profesor Carlo Ratti, mengatakan apakah kota itu finish di dalam konsep perkotaan seperti zaman lalu. Orang tidak mau lagi hidup di kota bangunan-bangunan tinggi itu. Nah, sudah redistribusi, tidak boleh banyak berjarak dan sebagainya. Nah, ini masih saya lihat di dalam konteks sebelum COVID ya. Nanti setelah COVID pasti akan ada satu rebalancing lagi karena ada satu tantangan-tantangan baru. Dengan jumlah penduduk di dekat kota itu mendekati 60%, maka mungkin dengan COVID itu bisa menyetop. Ada kemacetan, ada sampah, polusi, pelanggaran lalu lintas dan sebagainya. Nah, untuk itu maka kita melihat hidup di kota itu tidak nikmat ya. Cari kendaraan susah, macet, perjalanan dari pinggiran kota ke tengah kota itu bisa 1 jam, bisa 2 jam, bolak-balik 3 jam. Nah, itu menjadi satu tantangan. Kemudian juga hal-hal lain yang menyebabkan tidak nikmat hidup di kota. Nah, untuk itu kita memerlukan satu solusi inovatif untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Baik itu perkotaan atau masyarakat, climate and energy, law and security, education and learning, social diversity and equality, healthcare and mobility, well-being and poverty. Nah, kalau sumbu datar itulah waktu, sumbu vertikal adalah kapasitas, maka problem merah itu selalu menaik dengan semakin meningkatnya penduduk di perkotaan. Nah, kalau kita dengan cara conventional way, tidak menggunakan cara-cara yang cerdas, gap antara masalah dan yang terselesaikan semakin hari semakin jauh, semakin tidak nikmat hidup di perkotaan. Nah, sekarang COVID telah memberikan kita untuk berpikir, sehingga kita bisa memikirkan kembali apakah hidup dengan densitas tinggi itu baik. Nah, sejalan dengan itu juga ada teknologi yang disebut dengan artificial intelligence, Internet of Things, Big Data, dan sekarang kita bertemu. Saya senang bisa bicara dengan teman-teman dari
FITB untuk bicarakan mengenai GIS ini. GIS itu menurut saya juga merupakan satu enabler yang luar biasa, sehingga kita mengetahui dengan cepat, tepat posisi di mana, sehingga kita bisa merespon. Sesuai dengan ciri khas dari Smart City adalah bagaimana kita cognify, memahami kondisi kota, kondisi regional, kondisi desa, dan sebagainya. Setelah kita aware terhadap situasi, maka kita bisa bergerak cepat untuk merespon dengan kecerdasan yang ada. Itulah yang kami sebut sebagai smartization atau digitalization yang dibantu oleh IoT, AI, Big Data, dan sekarang saya bersama-sama dengan teman-teman geodesi dan geomatika bicara mengenai GIS, industri dari geospasial ini. Pada intinya, dari kami itu melihat adalah sensing, understanding, dan acting. Membaca, memahami, bertindak. What, description, why, diagnosis, what will happen, what should we do. Itu adalah hal-hal yang bisa kita ketahui untuk melakukan satu prediksi. Saya sudah lama mendengar kalau di geodesi ada namanya remote sensing, ya, penginderaan jarak jauh kan, sensing. Nah, pada intinya kan untuk mendapatkan data untuk pertanian, untuk iklim, untuk ini, untuk itu. Yang ujung-ujungnya adalah untuk bertindak. Nah, inilah konseptual yang menjadi kami bicara di dalam smart system, sehingga kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Nah, apa lebih dalam tentang smartization? Smartization itu sebetulnya realisasi dari convenience, comfortability, efficiency, eco-friendliness setelah kita mendapatkan kehidupan yang nyaman, aman, reliability, andal, dan sebagainya. Itu sebagai basic value. Nah, tetapi teknik-teknik cerdas yang ditambahkan dengan teknologi informasi dan komunikasi ataupun information and communication technology itu akan membantu baik di dalam pemenuhan basic value atau meningkatkan ke smart value. Ada smart society, smart economy, smart city, smart business. Ini yang menjadikan definisi kita di smartization. Nah, basically kita kembali kepada data. Semuanya kan data. Kita akan bertindak setelah kita mempunyai satu pengetahuan. Data diolah menjadi informasi, menjadi pengetahuan, atau data langsung menjadi knowledge. Sehingga ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bisa dilakukan oleh manusia dengan handphone atau melakukan secara otomasi atau otonom, mandiri. Nah, ini ada kami dengan MIT juga ada sedikit hubungan untuk melakukan Instagramable City atau Instagramable Knowledge. Bagaimana kita mendata posisi di suatu lokasi, kota itu potensi ekonominya ada nggak, atau malah dalam kondisi disaster, bahaya untuk kalau ada bencana-bencana. Itu kita Instagramable City istilahnya, Instagramable City. Itu bagaimana kita bisa menggunakan data atau informasi. Ini contoh yang kami lakukan dengan MIT untuk Instagramable City, smartphone-based risk assessment in Indonesia. Nah, ini saya yang lebih ahli kan teman-teman dari geoinformatika atau geospasial. Ini saya kebetulan punya mahasiswa S2 dari BIG, orang latar belakang informatika, dia ingin meningkatkan spatial science, GIS, ditambah artificial intelligence, baik itu machine learning atau deep learning, menjadi satu geospatial data untuk menghasilkan satu geospatial artificial intelligence. Ini yang sedang dilakukan penelitian oleh mahasiswa S2 saya dari BIG. Nah, tetapi ini juga kami masukkan dalam proposal ke LPDP untuk menangani masalah kebencanaan, untuk meningkatkan kecepatan kita melakukan suatu tanggap terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak normal. Nah, ini saya kira Geo AI adoption. Nah, ini exploring, experimenting, formalizing, optimizing, transforming. Nah, saya kembali kepada definisi smart city. Smart city itu pada intinya
bukan kota ditambah teknologi, bukan kota ditambah aplikasi, tetapi adalah bagaimana dengan adanya smart city itu kita bisa meningkatkan kualitas hidup kota. Kita hidup dengan nyaman, kita hidup sehat, kita hidup aman dan produktif. Jadi pada intinya adalah smart city itu adalah kota yang dapat mengelola berbagai sumber dayanya secara efisien, efektif, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kota dengan cara-cara yang cerdas. Sehingga warganya bisa hidup nyaman, aman, bahagia, berkelanjutan. Jadi ada sumber daya di kota, kalau teman-teman dari planologi itu adalah merencanakan land use, sehingga bisa bermanfaat untuk ekonomi, bermanfaat untuk kehidupan sosial, bermanfaat untuk kebutuhan-kebutuhan lingkungan. Nah, kita kalau teman arsitek adalah rancang kota, kalau teman-teman dari information technology dan engineering adalah how to innovate kota menjadi lebih efisien, lebih efektif dan sebagainya. Better quality of life. Nah, digabungkannya dengan geospatial AI saya kira menjadi sangat luar biasa. Maka saya senang sekali bisa berkomunikasi dengan teman-teman FITB untuk bisa kembangkan ke sana. Nah, bicara smart city kalau kita pilah-pilah atau kita buat satu model itu sangat kompleks. Smart city itu adalah system of system. Di situ ada traffic kendaraan, ada bangunan, ada keamanan, parking, kesehatan, pendidikan, manajemen sampah, kemudian ada electromagnetic emission yang menyebabkan temperatur itu bisa naik, air pollution, smart home, intelligent shopping, dan sebagainya. Semuanya ada di situ. Nah, bagaimana kita mengelola secara efisien dan efektif? Itulah yang menjadi PR kita. Nah, karakteristik dari smart city adalah cognition, intelligence, and responsiveness. Kota yang cerdas, kota yang memahami apa yang ada di kotanya. Kota yang bisa melihat bahwa kotanya dalam kondisi bahaya, bahwa kotanya dalam kondisi tidak aman, bahwa kotanya sedang mendapat ancaman banjir. Itu memahami. Nah, kalau pintar, intelijen, maka dia akan tahu bagaimana seharusnya, bagaimana memahaminya, itu kemudian kita melakukan responsif, sensing, understanding, and acting. Nah, kami dari Smart City and Community Innovation Center telah mengembangkan juga yang disebut dengan Garuda Smart City Framework. Ini saya kira cerita-ceritanya nggak perlu. Bagaimana kita membuat satu arsitektur dari GSF, membuat satu model dan membangun secara nyata di suatu kota. Ada smart city model, ada pengukuran, ada kolaborasi, ada development, ada enterprise arsitektur, ada standar, ada smart city services. Nah, di bawahnya itu adalah bagaimana kita merencanakan membangun kota. Ada city enterprise arsitektur, kalau orang sipil arsitek pasti atau planologi bicara mengenai bangunan, tetapi kalau orang information technology bagaimana routing itu dilakukan, bagaimana inisiatif itu dilakukan, dan biasanya kota itu tidak cukup untuk membangun dirinya sendiri, maka dia perlu kolaborasi, perlu private sector, ada komunitas, ada penduduk yang membuat satu city plan, private plan, community plan. Nah, apa yang kami kembangkan Smart City Model? Yang ujung-ujungnya adalah how to improve the quality of life. Kita bagi dalam 3 layer. Layer yang paling bawah adalah resource layer. Suatu kota itu hebat di sumber dayanya, hebat di sumber daya manusianya, atau hebat di apa? Ada juga heritage. Ada kota-kota yang peninggalan, orang datang ke situ pariwisata dapat duit, ya. Kemudian enabler layer yang memungkinkan kota itu cerdas adalah people-nya, kemudian tata kelolanya, kemudian infrastruktur, basic, dan lingkungan. Baru layer yang paling atas adalah bagaimana kehidupan
kehidupan sosial, bagaimana kehidupan ekonomi, bagaimana smart environment domain, sehingga meningkatkan quality of life. Ini adalah konsep kami di dalam mengembangkan smart city model. Ada sensing, ada understanding, ada acting. Teman-teman dari geodesi itu kan sudah biasa dengan istilahnya remote sensing. Nah, kami mempunyai konsep ini sensing secara garis besar, sensing dekat, sensing jauh, pakai media sosial, pakai sensor dan sebagainya. Baru kita olah dengan understanding, menggunakan AI, menggunakan summiting, acting, terjadi suatu improvement. Sehingga muncullah service research for improve the quality of life. Enabler of smart service, kemudian menghasilkan smart service untuk mengembangkan menjadi service research for improve the quality of life. Ini lebih dalam mengenai karakter enabler, sustainable, efficient, responsive, integrated, reliable, dan scalable. Nah, ini ada beberapa faktor penting. Nah, kami tadi sebagai di masing-masing itu bisa kita bagi dalam service cluster, service item, service domain, dan sebagainya. Ini ada quality of life dan ke services, bagaimana kita membuat itu. Nah, ini yang saya kira penting dengan GIS itu tentu saja ya. Bagaimana pemetaan apa istilahnya geospasial menjadi bagian enabler di dalam kita mengembangkan smart services. Kami mengembangkan yang disebut dengan integrated smart system platform. Kita belum bicara directly dengan teman-teman geodesi bahwa kita mempunyai peluang untuk sama-sama mengembangkan integrated smart city platform ini ditambah dengan geospatial enabler, sehingga dengan tata kelola kita bisa melihat environment yang cukup, ada infrastruktur platform, ada teknologi platform, dan menghasilkan layanan-layanan. Gojek itu kan smart service ya, ada lokasi di mana, berapa lama kalau kita ke sana, bayar bagaimana, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini adalah enabler platform for smart services yang kami kembangkan. Nah, saya kira ini digital twin yang pasti teman-teman dari geodesi atau FITB bagaimana memetakan ini. Suatu lokasi kota, ada land, kemudian bagaimana infrastruktur basic, kemudian ada service, kemudian ada application, dan sebagainya. Nah, ini adalah impact dari industri 4.0. Ada IoT, big data, robot, dan sebagainya. Itu bisa memberikan direct impact ke ekonomi, direct impact ke people, new character, ada new technology, IoT, AI, big data, kemudian kepada fast response, governance, dan sebagainya. Nah, apalagi ditambah dengan geospasial, industri ini akan menjadi menarik, gitu ya. Ini perlu kita kembangkan lebih lanjut. Nah, tentu saja integrasi model ICT platform di dalam satu perkotaan. Kami dengan Pak Ari Ahmad Tarman menambahkan ada business layer, data layer, application layer, ditambah ICT infrastructure and industry 4.0 technology, ada AI, ada big data, ada geospatial, baru yang bawah physical infrastructure. Nah, ini saya kira ada peluang-peluang kita mengembangkan industri geospasial untuk pengembangan perkotaan. Nah, ini adalah contoh dari digital twin yang sedang kami kembangkan. Kemarin kita diskusi dengan Seoul National University, bagaimana real works yang ada di perkotaan, yang ada di sektor mobility, yang ada di sektor kesehatan, bisa kita ekstrak datanya secara real time. Sehingga kita tahu historical data maupun data yang ada saat ini, dan kita bisa memprediksi masa depan. Di situ ada data integration, ada data cleaning, ada data processing, sehingga kita mendapatkan virtual replika, BIM, dulu namanya computer aided design, ada building information modeling, ada data modeling, sehingga kita bisa melakukan satu visualization, virtual reality, augmented reality sebagai feedback dalam kehidupan nyata, dengan analitik AI, dengan simulation, modeling, dan software, sehingga kita bisa membuat suatu sistem itu menjadi near real, menjadi apa yang kita harapkan terjadi. Ya, itu yang disebut dengan prescription. Nah, ini contoh di perkotaan, bagaimana analisis, simulation, dan ini.
Nah, sebelum saya tutup, saya kasih video sebentar. Ini adalah digital twin yang sedang kami kembangkan. Baru mulai ya. What do you think is driving the digital twin today? Jaringannya kurang bagus ya. Government initiatives, or the need to fund and build smart. Most individuals and people have no idea how it works. So let's take a look. Today, governments are partnering with tech players to build the digital twin of the physical city. Singapore, for instance, has invested 73 million to create a digital replica of the actual city. Now, how cool is that? The objective is to help make urban planning decisions and communicate with its citizens. A similar endeavor is happening over in India. The government is using a digital twin just for the development of a smart city capital for one of the Indian states. Why leverage the digital twin? With the help of the digital twin, it will provide a land use optimization, replicate design plans, smart maps or even geofencing data, audit progress, simulate mobility and traffic, monitor climate change, submit building permits, analyze zoning, and oversee environmental and other compliance. Basically, the digital twin can help with urban modeling and planning, and it can combine spatial, electrical, and mechanical modeling with sensor data. Now let's look at one more city. Earlier this year, a digital twin was developed in Western Sydney. It's Australia's built and natural environment. The open platform can visualize 3D and 4D data over time. Here, an infrastructure developer can locate utilities very easily. The government can better communicate plans for development to citizens. Growth is expected too. ABI research says urban digital twin deployments will grow from a handful of early implementations just last year to more than 500 by 2025. The digital twin is having an impact on a smart city because now we are setting the foundation so that you can go at a citywide scale of information and resources and analytics that now can actually impact the city on a global scale, dealing with transportation, water treatment, and energy, and it allows you to analyze and understand the impacts of those systems as they progress forward. So how can city officials actually leverage the digital twin to see more profitability? To better understand, let's look at one more specific area of city. I want to focus on transportation. The digital twin is having a big impact on transportation and how we can understand and actually visualize it. There's really some big value in being able to expedite large-scale transportation projects. And there's benefits that city officials need to take into account. Having analytics and aligned data gives all of our city officials the ability to look back and scrutinize the impact of all of these projects. Another factor is more being able to expeditiously look at a roadway project that is completed and how they're able to shorten the impact on goods and services for businesses. Using a digital twin within a smart city has many benefits. One of the benefits you can look at is
on a road project. The impact of that road project and the timeline to all the businesses that are, affected by the delays, the detours, and so forth. By having it as a digital twin, you can look at past projects and show the impact on those businesses of the efficiencies. When I get that project done early, those businesses have quicker and more access to customers. Also with a digital twin and leveraging the cloud hosted technologies, you have a communication device for all participants, not just the project, but all of the affected business owners, all the affected transportation routes, all the affected utilities that on a scale project when you're dealing with roads and rail are very impactful. And now you have a line set of data that you can set job after job and see the impact of getting things done early and on time. With the digital twin, city services can get up and running faster. The future of digital twins in cities is growing rapidly in other parts of the world. IDC forecasts smart city spending will climb almost 19% by the end of this year from last year. Singapore is the top investor, with Tokyo, New York City, and even London following closely behind. Last year, the top use cases were related to resilient energy and even infrastructure. In the next 5 years, you can expect use cases with the fastest spending growth will be vehicle to everything connectivity, officer wearables, and of course, you can expect the digital twin. Early adopters are setting the pace, which makes it truly an exciting time to get involved in the digital twin if you're already not involved. So if you haven't already taken notice of what is happening with the digital twin in our smart cities, perhaps you might just set some time aside to get caught up, because you just might be leading a digital twin effort for your company in a smart city near you. Thanks for watching Construct Tech. Demikian yang bisa saya sampaikan, mungkin berlebih waktunya ya. Saya kembalikan ke Mas Fatin, silakan. Oke, terima kasih Bapak. Sangat menarik sekali presentasinya. Sangat menambah wawasan baru untuk saya. Sebelumnya saya cuma baca-baca aja terkait Smart City, tapi ya sangat berbeda antara membaca saja sama mendapat pemaparan dari ahlinya. Oke, untuk menghemat waktu, sebelumnya kalau peserta ada yang ingin bertanya, langsung saja ditanyakan di kolom Q&A. Nah, selanjutnya langsung saja kepada Pak Asep yang bisa langsung dilakukan pemaparan materinya. Terima kasih. Saya juga menikmati pemaparan dari Profesor Suhono ya, menambah wawasan mengenai Smart City. Ya. Baik, terima kasih Fatin. Saya akan langsung share screen ya. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Ini kesempatan yang berharga buat saya. Karena kebetulan saya juga sedang mengembangkan kurikulum atau SOP dari survei terutama ya, itu dikaitkan dengan perkembangan teknologi pada smart city, smart cadastre atau semua yang sekarang ini banyak sekali menggunakan kata smart ya. Di teman-teman pertanian juga mereka ada smart farming, semuanya smart ya. Baik. Mungkin definisi udah tadi ya, lebih sangat lengkap oleh Prof. Suhono tadi diungkapkan ya. Pada intinya di situ sistem integrated ya, adanya sebuah integrated system ya, dari semua sumber daya yang ada, dari semua aspek yang ada. Nah di sini tadi juga sudah disinggung ya mengenai adanya GIS ya. Memang kalau kita melihat kondisi negara kita sendiri, memang sekarang baru mengenal. Kalau saya lihat seperti Filipina dan lain-lain itu sudah agak lebih mengenal ya. Seperti mereka sudah mulai menggunakan konsep building information modeling untuk tata kota dan lain-lain ya. Untuk di Indonesia sendiri memang saya lihat, karena saya seringkali melihat ada perbaikan-perbaikan misalnya sarana prasarana ya atau utilitas. Itu begitu saya melihat sarana utilitas masih belum tertata dengan baik. Kenapa? Karena mungkin dulu pada saat pembangunan utilitas tersebut belum mengenal adanya, belum menggunakan peta yang teliti, yang benar ya. Dalam artian sehingga belum mengacu pada sisi informasi posisi yang benar. Ya. Karena dulu memang
penggunaan ruang itu belum kompleks, ya. Belum sekompleks sekarang. Sekarang begitu sudah kompleks, ternyata beberapa dari sarana prasarana itu ada yang berbenturan dengan ada berbenturan dengan lahan sarana prasarana umum, ada yang bahkan dengan lahan pribadi. Seringkali kita melihat tiang listrik gitu ya ada di tengah jalan, itu bukan perkara aneh gitu kan. Nah, sehingga di sini memang kita, kalau saya dari memang masyarakat geospasial, perlu sekali kita tuh berangkat dari penataan referensi ya, adanya peta sebagai referensi yang benar. Yang sekarang alhamdulillah BIG sudah ada, misalnya sekarang mulai se-Indonesia akan dipetakan misalnya 1:5.000, mungkin ke depannya 1:1.000. Walaupun memang kalau kita lihat di beberapa negara di Eropa seperti di Jerman gitu ya, itu sudah beberapa tahun yang lalu, sudah lama ya, tapi paling tidak itu suatu awal yang baik ya dari kita ingin mengintegrasikan semua fungsi-fungsi itu dalam suatu sistem yang cerdas. Dalam dunia surveyor sendiri ini menjadi sebuah tantangan ya, sehingga bagaimana kita menemukan sebuah metode-metode ya dengan peralatan baru, sehingga diperlukan untuk nantinya menjadi penyedia data dasar ya, tidak hanya data-data dasar mengenai objek-objek yang di atas di permukaan, juga yang di bawah permukaan. Karena nanti kalau saya lihat beberapa presentasi mengenai smart city, di situ tidak terlepas dari adanya utilitas ya, sarana-sarana fasilitasi. Sehingga di situ mau objeknya di bawah tanah, di permukaan tanah, ataupun di atas, itu semua menggunakan sistem informasi yang sama. Ya. Dan kita tahu bahwa mau sistem itu smart atau tidak, toh kita tetap menggunakan area yang sama, ruang yang sama. Ya. Sehingga makin dengan kompleksitasnya pertumbuhan penduduk, sehingga makin kompleks juga permasalahan dalam penggunaan ruang ini. Nah, dalam survei sendiri terjadi paradigma perubahan yang sangat masif sekarang ini ya. Bisa kita lihat bahwa surveyor, terutama ya, yang dalam survei ini berarti survei itu sendiri kalau kita lihat adalah suatu art and science ya. Ada yang mengatakan surveyor itu tidak hanya science, tapi juga art ya, di situ. Bagaimana kita mengcapture, merepresentasikan objek-objek di permukaan bumi atau menentukan posisi objek-objek yang ada di permukaan bumi maupun di bawah permukaan bumi. Dan di sini dengan perkembangan teknologi, tadi dengan ada perkembangan IoT, ya, dengan perkembangan adanya artificial intelligence, sehingga terjadi perubahan juga dalam perilaku surveyor. Kalau Anda lihat surveyor sekarang itu tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu surveyor itu mengukur jarak dan sudut. Kemudian ditampilkan. Sekarang surveyor enggak. Surveyor sekarang menyimpan alat, disetting, simpan targetnya, tunggu keluarlah informasinya. Jadi tidak lagi keluar data dan jarak. Sehingga di sini terjadi perubahan paradigma dari surveyor. Karena itulah cocok sekali kalau memang benar kalau dikatakan surveyor itu dikatakan art and science. Bahkan dalam beberapa paper ada yang mengatakan bahwa ke depan itu mengukur itu tidak perlu misalnya berpendidikan S1 misalnya. Mungkin itu bagian sainsnya nanti untuk S1 ya. Tapi untuk misalnya pelaksana operasionalnya sudah dimudahkan oleh peralatan yang sudah ada sekarang ini ya. Gitu ya. Nah, sehingga surveyor sekarang tidak hanya harus dilengkapi dengan lebih ke arah data management skill ya. Bagaimana dia misalnya mengenali objek-objek yang akan dia petakan. Terutama di dalam pemetaan nanti kasus 3 dimensi. Apakah untuk pengembangan kadaster ataupun smart city. Dia harus mengenal objek apa yang akan dia dipetakan. Sampai seberapa jauh ketelitiannya. Sampai seberapa detail. Dan harus tahu itu nanti objek itu buat apa. Nah, ini tantangan dalam dunia pendidikan survei untuk merubah nanti menyesuaikan dalam SOP dalam survei nanti ke depannya. Ada yang menarik dari FIG di Amsterdam kemarin, ini dari Leka Geosystem, bahwa itu ada istilah dengan smart surveyor nanti ya. Untuk mendukung smart itu ke depan juga surveyor juga harus smart ya. Jadi kalau tadi Pak Suhono menggambarkan sebagai remote sensing gitu kan. Remote sensing salah satunya adalah dunia survei gitu kan. Nah, itu seorang surveyor bagaimana ke depan harus berkecimpung dan dia menyesuaikan diri. Karena surveyor sekarang jelas do more with less. Jadi mereka itu tidak banyak yang dikerjakan. Bahkan ada beberapa alat survei sekarang hanya cukup dikerjakan oleh satu orang, misalnya yang bersifat robotik. Dia sudah bisa melakukan pemetaan situasi. Jadi surveyor sekarang itu bukan lagi hanya sekedar surveyor yang mengumpulkan data. Dia harus lebih terintegrated berpikirnya ya.
dia harus bisa tahu ya bahwa datanya dia itu nanti akan digunakan untuk apa. Ya. Dan dia jelas harus memahami teknologi-teknologi yang ada. Jadi tidak lagi misalnya survei itu sekarang fobia dengan perkembangan teknologi gitu kan, dan hanya terpaku dengan teknologi lama bahwa survei itu adalah sudut jarak. Sekarang survei sudah lebih dari itu. Kita harus terutama dengan tantangan tadi dengan pengembangan smart city ya. Sehingga ya itulah tadi nanti ke depannya itu survei itu available for everyone. Siapa saja bisa melakukan survei ya dengan perkembangan dalam teknologi. Tergantung nanti apakah dia ingin mengkaji dari aspek sains ya. Aspek sains berarti masalah ketelitian, presisi dari survei tersebut. Nah, ini mungkin nanti akan ada pemisahan ya di mana orang akan berkecimpung. Di sini karena ke depan tantangannya, contoh misalnya dalam pemetaan sarana prasarana, mungkin teman-teman di STAY sudah mengenal sistem intelligence system dalam sebuah bangunan ya. Atau misalnya teman-teman Kadaster sekarang sudah mulai mengembangkan smart Kadaster yang nantinya itu semua bisa digunakan jika bakal terbentuknya sebuah smart city. Dari tuntutan tersebut memang dituduh pendekatan teknologi survei yang inovatif. Ya. Semuanya sudah serba smart ya. Juga bagaimana sistem smart itu menunjang misalnya bagaimanapun dalam penggunaan ruang ini ya. Nah, di sini sehingga nanti menjadi pembuktian bagaimana smart surveyor di sini bertindak, bagaimana smart surveyor di sini berkontribusi ya. Nah, ini nanti merupakan yang harus menjadi tantangan teman-teman di dunia surveyor untuk mengembangkan konsep-konsep smart surveyor sehingga nanti dengan dukungan Internet of Things, Big Data, dan Artificial Intelligence yang ada nanti ya, itu bisa kita gunakan untuk terbentuknya sebuah masyarakat smart city atau smart nation. Nah, di sini saya sendiri bersama teman-teman mencoba sebetulnya mengarah ke sana itu pengembangannya itu dari arah BIM ya. Karena kebetulan saya di kelompok keahlian survei Kadaster itu lebih ke arah large scale mapping, jadi lebih ke arah pemetaan sarana prasarana 3 dimensinya itu. BIM sendiri itu Building Information Modeling atau ada yang mengatakan manajemen ya. Dia merupakan representasi digital ya. Kalau tadi Pak Prof. Suhano menggambarkan sebuah digital twin, di sini juga bisa ya. Bagaimana intelligent building system digambarkan dalam sebuah digital twin. Ya. Di sini mengacu pada sistem dari informasi tersebut, pengelolaan BIM tersebut itu mengacu pada life cycle dari sebuah sarana dan prasarana. Jadi bagaimana BIM itu bangunan itu direncanakan, bagaimana BIM itu dikonstruksi, bagaimana BIM itu dioperasikan, bangunan itu dioperasikan dan dimonitor sampai nanti dihancurkan kembali kemudian direnovasi. Nah itu BIM juga jadi BIM memonitor atau mengelola sebuah bangunan itu secara life cycle. Nah kemudian BIM itu diperluas pada sebuah built environment, tidak hanya bangunan saja, pada sebuah kawasan. Sehingga BIM juga konsep BIM ini juga bisa digunakan bagaimana mengelola life cycle dari sebuah kawasan. Nah, life cycle dari sebuah kawasan ini nanti yang bisa digunakan konsep tersebut dalam mengelola sebuah life cycle digunakan pada smart city. Nah, ini sekarang sudah menjadi tren ya. Sebetulnya sekarang dengan interoperability system ya, kalau tadi diungkapkan integrated system, jelas di situ ada interoperability system ya. Hanya masalah penerjemahannya saja. Sehingga sistem itu mau dalam BIM atau misalnya nanti berdasarkan CityGML atau berdasarkan IFC misalnya, itu bagaimana diintegratedkan dalam misalnya menjadi satu kesatuan dalam GIS. Nah, salah satunya yang dikembangkan di sini yang coba saya dan teman-teman kembangkan adalah bagaimana memanipulasi sistem IFC. Kalau CityGML itu sudah banyak ya, karena memang CityGML itu rejimnya OGC ya, itu rejimnya orang-orang geospasial, memang di situ. Tapi kalau IFC itu rejimnya orang-orang sipil, AEC ya, Arsitek, Engineering, Construction, itu mereka mencoba memformasikan IFC ini yang diadop kemudian oleh Smart Building ya, sehingga ini menjadi sarana nantinya untuk komunikasi ya, IFC tersebut.
BIM sendiri sekarang sudah menjadi meluas ya, terutama dengan adanya pendekatan-pendekatan BIM dengan GIS. Sehingga di sini BIM itu dulu pada saat orang-orang sipil mengembangkan BIM mungkin belum berpikir bahwa BIM itu bisa bergeoreferensi, misalnya bisa diintegrasikan dengan sistem lain. Tapi begitu sekarang berkembang pada built environment, pada pengelolaan kawasan, apalagi smart city, maka disitulah terasa ya perlunya geospasial, aspek geospasial ditambahkan pada BIM. Sehingga sekarang masyarakat yang berkecimpung dalam BIM juga mulai berpikir untuk memperkenalkan atau mengadop aspek geospasial ini ke dalam BIM. Maksudnya apa? Sehingga nanti perencanaan bangunan, konstruksi bangunan yang dibuat, kalau misalnya mau diadopsi ke dalam smart city, maka tidak perlu dilakukan pemodelan 2 kali, sehingga model yang dibuat pada dalam BIM ini bisa diadopsi. Sebab kita tahu bahwa BIM itu dibuatnya per proyek bangunan. Ya. Jarang sekali misalnya BIM Bandung, gitu ya, se-Bandung. Gitu. Nah ada BIM itu rata-rata per bangunan. Sehingga nanti bagaimana untuk menyatukan ini semua, nah ini disitulah perlunya aspek geospasial yang menyatukan, baik berupa peta dasar maupun berupa titik-titik kontrol yang nanti akan menyatukan. Nah, sehingga di sini menjadi tantangannya adalah sistem koordinat. Karena banyak sekali pembangunan sarana prasarana itu tidak mengacu pada, lebih senang pada sistem koordinat lokal. Otomatis kalau bangunan-bangunan tersebut ingin diintegrasikan, maka harus kita kita ikatkan atau kita referensikan ke dalam suatu sistem yang bersifat dalam hal ini misalnya bersifat global ya. Apalagi kalau misalnya tadi ingin diintegrasikan dalam GIS ya. Nah, ini sudah menjadi beberapa tahun 2 tahun terakhir ini menjadi riset dari kebetulan mahasiswa-mahasiswa S1 di geodesi sudah melakukan riset ya, bagaimana mengintegrasikan utilitas, aset maupun bangunan baik itu di bawah, di basement, di permukaan, di ground maupun di upper ground sehingga menjadi dalam suatu kesatuan. Ya. Nah ini masih dalam masih ongoing riset tersebut ya, sehingga nanti sistem tersebut bisa disatukan. Ya. Dan ini juga sudah disadari oleh misalnya masyarakat yang berkecimpung dalam developer dalam facility management ataupun misalnya dalam sistem-sistem yang berbasiskan pada smart system ya. Bahwa memang diperlukan adanya suatu sistem yang atau benchmark atau yang mengintegrasikan ya, sistem yang bisa mengintegrasikan. Kebetulan di Indonesia sendiri sekarang sudah terbangun ya sistem tersebut dengan sehingga digunakan untuk menyatukan semua objek-objek infrastruktur yang sudah dibangun. BIM sendiri itu berkembang dari awalnya tidak hanya 3 dimensi. Ya. Jadi BIM itu berkembang dari 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi. Kalau 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi itu biasanya berkaitan dengan konstruksi, ya, konstruksi bangunan. Kalau 6 dimensi biasanya si bangunan tersebut sudah jadi, kemudian seperti masalah energi dan lain-lain, ya, bagaimana memelihara monitor bangunan tersebut, itu di dimensi ke-6. Baru di dimensi ke-7 inilah masuk asset management, facility management, kemudian utility management, dan lain-lain ya, facility management. Itu yang kemudian dibangun, dikembangkan untuk bisa diterapkan untuk terciptanya misalnya salah satunya kadaster 3 dimensi yang sedang kami garap sekarang di geodesi. Teman-teman juga sedang mengarahkan menggunakan pada multipurpose kadaster atau ada juga yang mengatakan smart kadaster. Ini yang ke depan cikal bakal yang bisa digunakan untuk menunjang terbentuknya sebuah smart city. Nah, sehingga di sini tantangannya harus yang nanti kita milih, yang ada di depan kita adalah bagaimana kita membuat sebuah standarisasi ya. Karena BIM itu sendiri itu masih banyak ya, dalam BIM sendiri banyak rejim-rejimnya gitu kan yang mempunyai standar sendiri-sendiri gitu kan. Sehingga istilah BIM sendiri ada yang mengatakan Building Information Modeling, ada juga yang mengatakan Building Information Management gitu kan. Itu karena memang banyak sekali implementasi dari BIM ini. Gitu. Sehingga kalau saya mencoba kalau BIM ini dikembangkan, mungkin dari aspek surveinya, dari aspek geospasial, ini bisa digunakan untuk diadopsi untuk terbentuknya sebuah smart city. Terutama dari masyarakat geospasial, terutama skema ya. Skemanya seperti apa ya untuk menstandarisasikan.
Misalnya bagaimana menyatukan bangunan yang misalnya ada yang di Jakarta Utara dengan yang ada di Jakarta Selatan. Itu jaraknya jauh, tapi baik utilitas, aset, mau bangunannya itu dalam satu sistem. Nah, ini nanti teman-teman dari yang mungkin tertarik dengan ataupun mahasiswa yang tertarik dengan masalah menyatukan sistem, transformasi datum, bagaimana reduksi, ini bisa menjadi bahan riset yang menarik ini ya. Bagaimana menyatukan bangunan-bangunan ini, apalagi kalau udah berbicara defleksi vertikal, geoid dan lainnya, ini sangat menarik ya. Nah, salah satu teknologi yang banyak digunakan sekarang untuk membangun BIM ini adalah teknologi yang merupakan bagian dari survei, yaitu high definition survey. Jadi high definition survey ini kalau mungkin adik-adik mahasiswa gitu ya, di sini teman-teman belum mengenal total station, itu kan hanya satu titik saja ya, hanya satu laser saja yang dikeluarin. Tapi dengan high definition survey itu bisa puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan bisa jutaan, tergantung dari kerapatan titiknya. Nah ini teknologi tersebut sekarang sudah mulai banyak, bahkan dari sejak ditemukan pertama kali sekarang sudah meluas dan sudah sangat berkembang ya. Dan kembali lagi lebih memanjakan yang menggunakannya. Kalau dulu misalnya masih diribetkan dengan bagaimana registrasinya, harus filtering segala macam. Sekarang sudah mulai ada alat-alat auto registration. Jadi begitu turun sudah terregistrasi. Mungkin ke depan akan ada lagi dikembangkan metode-metode. Nah, ini juga bisa menjadi bahan riset buat teman-teman, terutama yang di S2 ini, bagaimana menemukan otomatisasi ya dalam sehingga semakin mempermudah ya. Sehingga nanti surveyor itu tinggal dia menjadi seorang smart surveyor aja ya, sehingga bisa berkomunikasi dengan teknologi yang terbaru. Sedangkan dari dunia risetnya kita mengembangkan metodologi sehingga bisa semakin mempermudah, semakin meningkatkan tingkat keakurasian dalam memetakan objek-objek 3 dimensi. Skema kurang lebih seperti ini. Saya coba membuat skema ya, dari mulai BIM sampai terbentuknya misalnya smart city ya. Dari bagaimana BIM itu jadi BIM ini bagaimana membentuknya objek 3 dimensi, kemudian berkomunikasi dengan data dalam sebuah common data environment, bagaimana nanti bisanya data tersebut di sharing collaboration ya. Nah, ini semua tantangan-tantangan nanti dalam baik dari basis datanya, apalagi sudah di GIS ya, maupun nanti misalnya apalagi kalau dikembangkan ke arah kadaster 3 dimensi atau multipurpose kadaster. Ini juga menjadi banyak yang bisa diriset di sini terkait dengan kadaster sampai terbentuknya facility management ya. Apalagi dengan nanti kalau datanya terintegrasi ya. Mungkin sekarang belum ya, tapi setahu saya data KTP kita saja, misalnya kalau kita ngelihat gitu ya, data kependudukan kita itu kan sudah di cloud ya, setahu saya ya, sudah di cloud server. Jadi ada kemungkinan semua data-data kita nanti, data dari peta, data dari survei dan lain-lain, itu akan masuk ke sana ya. Mungkin ke depan data-data pengukuran pertanahan dan lain-lain juga terkait kadaster itu akan masuk ke sana. Karena dengan terintegratednya data, ini akan memudahkan nanti dalam pemeliharaan, akan memudahkan nanti dalam pengelolaan. Dan tidak perlu banyak-banyak geometri, cukup satu geometri tapi nanti semantiknya saja yang diperbanyak. Nah, nanti yang hanya saja yang jadi masalah adalah masalah security data, masalah aturan sharing dan kolaborasinya itu seperti apa. Nah, ini nanti yang mudah-mudahan bisa bagaimana dari aspek survei ini bisa dari segi metodologi, kemudian itu bisa dikembangkan untuk terbentuknya sebuah smart city. Jadi dengan adanya pengembangan high definition survey ini, banyak sekali peralatan-peralatan yang digunakan ya, banyak jadi multi source ya. Yang penting di sini satu kuncinya, adanya sebuah jaring titik kontrol yang bisa menyatukan alat tersebut. Jadi tidak masalah mau alatnya itu dari bawah tanah, mau alatnya itu menggunakan kerapatan 1000, 10.000, mau yang kerapatan sampai mili, apakah datanya dari data LIDAR ataupun data fotogrametri UFV, selama semuanya itu bisa dihubungkan dengan jaring titik kontrol yang sama. Nah, ini konkuren tadi dengan yang diungkapkan dengan paparan Prof. Suwono itu adalah adanya sebuah integrated system ya. Jadi untuk integrated system
untuk sarana prasarana semua objek itu disatukan dengan sebuah jaringan titik kontrol yang sama. Kalau saya selama ini membangunnya dalam sebuah pemodelan memanfaatkan metode BIM. Nah, ini mungkin lebih pelaksanaannya praktisnya seperti apa? Karena mungkin ini saya lihat di partisipan banyak teman-teman dari geodesi juga ya. Ya mungkin ini metode pengumpulan data banyak ya. Bisa menggunakan scanning atau bisa kalau misalnya dengan terrestrial laser scanning ya, bisa dengan terikat atau bisa dengan kombinasi Kalau orang-orang sipil biasanya senangnya tidak terikat ya. Orang sipil arsitek itu kan yang penting terlihat visualnya saja. Tapi kalau misalnya kita ingin menyatukan tuh nanti harus kita integrasikan ya. Jadi masalahnya itu saja. Integrasi itu bisa dilakukan di awal atau di akhir. Nah, ini menjadi metode tersendiri dalam pembangunan BIM ini. Bangunan yang belum ada atau bangunan yang sudah ada. Biasanya orang-orang arsitek misalnya di sebuah kawasan ingin membangun sebuah kawasan. Dia membangun tapi dia tetap memerlukan peta-peta yang terintegrasi. Alangkah baiknya makanya kalau dalam pembangunan kawasan ini diawali dengan tersedianya sebuah base map ya, base map dan jaringan kontrol. Ada sebuah cerita ke saya bahwa ada sebuah bangunan kawasan, base map-nya sudah dibuat, tapi ternyata arsitek sudah masuk di sana membuat bangunan-bangunan. Akhirnya karena dia membutuhkan peta, dia sendiri membuat peta sendiri menggunakan metode-metode yang menurut saya tidak memenuhi kaidah-kaidah pemetaan. Nah, ini yang saya khawatirkan pada saat ini digabungkan. Karena kalau saya lihat berbicara smart city, di situ tidak hanya bangunan, tapi juga di situ ada utilitas, ada fasilitas dan lainnya yang semuanya terintegrasi. Nah, seperti ini kami pernah memulai untuk membuat pembangunan 3 dimensi terintegrasi tersebut. Pernah kami lakukan ini di Palembang, Stasiun Sinde ya. Kami integrasikan ini 3 dimensi bangunan itu Sinde tersebut. Dan di sini rencananya di sekitarnya itu kalau gedung-gedung di sekitarnya ini dibuat BIM, sebetulnya bisa disatukan menggunakan titik kontrol yang sama. Sehingga nanti seandainya misalnya sistem yang dibuat, misalnya teman-teman di STAY itu membuat, misalnya terjadi kebakaran, sehingga di sini bisa dicari sarana prasarana yang menunjang untuk misalnya pemadam kebakaran di sekitar sini di mana. Dicari menggunakan apa? Dicarinya menggunakan koordinat. Nanti bisa didapatkan. Misalnya pipa hidran di mana yang terdekat di sini. Sehingga misalnya kalau terjadi kemacetan, pemadam kebakaran agak terlambat sampai di tempat tujuan, sehingga bisa di-search di sini. Di mana kira-kira pipa hidran terdekat. Atau misalnya kalau tidak ada pipa hidran, di mana sumber-sumber air terdekat. Di sini itu merupakan bagian dari facility atau utilitas yang bisa kita deteksi koordinatnya secara akurat. Nah, nanti kita lihat bagaimana caranya. Ini saya coba test case dengan mahasiswa saya, mahasiswa S1 waktu itu, dalam sebuah skripsinya bagaimana menyatukan itu semua. Ini saya coba gedung PAU. Tadinya mau saya coba semuanya gitu kan, fasilitasnya itu mau saya petakan. Saya satukan dengan perpustakaan, cuman karena kemarin itu COVID, tapi saya hanya baru sampai PAU saja. Itu semua terintegrasi ya. Kita bangun semuanya titik kontrolnya secara terintegrasi. Ya. Jadi ini kalau teman-teman yang dari geodesi lihat ini sebetulnya metode biasa saja ya. Kita menggunakan metode poligon, metode resection dan lain-lain, sehingga bahkan seperti lihat di sini, bahkan di basementnya sendiri pun itu kita bangun titik kontrol di sini ya, sehingga nanti titik kontrol ini menjadi titik-titik untuk acuan ya, acuan si alat itu berdiri. Sehingga kalau Anda lihat di sini, ini adalah bagian basement, ini bagian ground, kemudian ini upper ground. Dan berikut fasilitas yang ada di dalamnya dan aset di dalamnya itu kita bisa petakan dalam satu sistem koordinatnya, dalam satu kesatuan. Ya. Nah, ini menggunakan metodologi high definition. Nah, di sini yang perlu nanti itulah yang saya katakan bagaimana surveyor itu bertransformasi menjadi seorang smart surveyor. Nah, di sini harus melihat pada objek yang akan dipetakan. Ini sebagai contoh dicontohkan oleh mahasiswa bagaimana dia ingin memetakan misalnya pipa air ini ya. Di sini ada sprinkler, ada mungkin pemadam, di sini ada pipa air bersih, ada pipa lain-lain, mungkin ada pipa saluran buangan air kotor. Bagaimana itu nanti supaya bisa terintegrasi. Nah, dalam ini kita menempatkan beberapa titik kontrol pada objek-objek tersebut.
dan terlihatnya seperti ribet ya, tapi dengan pengembangan model pemetaan 3 dimensi itu sebetulnya menjadi tidak ribet ya, karena ada nanti dikenal dengan metode parametric modeling. Seperti kalau saya ingin memodelkan pipa ini dalam 3 dimensi, tidak perlu saya membuat model 3 dimensi keseluruhannya. Cukup satu saja saya buat model 3 dimensinya, yang lainnya setelah kita validasi kita bisa tempatkan model 3 dimensi yang sama, asal setelah kita validasi dulu baik dimensi maupun bentuknya. Nah, yang jadi permasalahan di sini waktu itu saya ada pertanyaan masalah terkait sistem tinggi. Kalau misalnya saya ingin menyatu dari titik kontrol tadi, biasanya ini suka ditanyakan, itu titik kontrolnya, titik tingginya pakai apa ya? Memang kalau kita mengacu kepada sistem yang benar, di sini antara arah gaya berat pada geoid dan aeronoma ellipsoid itu, kalau buat orang geodesi itu tidak berenkit ya. Tapi di sini tidak masalah ya. Selama untuk tujuan praktis, selama itu untuk juga titik kontrol dan kebangunan itu tidak terlalu jauh, itu tidak jadi masalah ya. Jadi di sini kita bisa anggap tidak pengaruh ya. Yang jadi masalah itu permasalahan seperti tadi yang saya katakan, kalau misalnya kita ingin menyatukan bangunan yang ada di Jakarta Utara, misalnya Jakarta Selatan, apalagi misalnya bangunan tersebut sudah berdiri misalnya, sehingga kita perlu menyatukan bangunan tersebut dalam satu sistem. Nah, ini butuh kajian yang lebih jauh bagaimana caranya menyatukan titik tersebut, apakah kita lakukan transformasi datum ataukah misalnya dengan melakukan reduksi-reduksi. Nah, dengan perkembangan metodologi sendiri, teknologi juga memang sudah berkembang ya sekarang. Tidak hanya kerapatan 12 mili saja, bahkan sudah mencapai kerapatan 1 mili. Ini terutama untuk makanya itu seorang surveyor pada saat dia akan memetakan sebuah objek 3 dimensi, dia harus paham ini alat ini kedetailannya sampai sejauh mana, atau dikenal dengan level of detail. Nanti ada yang mengatakan juga level of development, kalau itu sudah dikaitkan dengan informasi yang melekat pada objek tersebut. Sehingga di sini harus tahu surveyor itu bagaimana alat yang digunakan. Dan nanti yang menjadi tantangan adalah ini alat-alat tersebut berbeda, bagaimana menyatukannya. Nah, ini yang sedang menjadi concern kami ya. Ini sebagai contoh misalnya di sini ada beberapa bangunan, di sini 3 bangunan coba dilakukan global registrasi ya. Jadi ini semua di scan, diletakkan secara menggunakan koordinat lokal ya. Tapi kemudian ini PAU, kemudian ada tunnel di situ yang menghubungkan sarana olahraga, kemudian perpustakaan ya, di situ. Bagaimana kemudian ini nanti disatukan sehingga dalam satu sistem atau yang dikenal dengan sistem global seperti ini. Ini semua menjadi satu kalau Anda lihat ke dalam. Nah, yang sudah kami lakukan dalam riset-riset kami sudah mencoba memetakan utilitas yang ada dalam bangunan tersebut. Ya. Bagaimana utilitas dalam bangunan misalnya di PAU bisa kami petakan dalam sistem koordinat yang sama. Nah, sebetulnya tahun 2020 kemarin itu pengennya kami itu memetakan juga fasilitas utilitas yang ada di perpustakaan ini, sehingga bagaimana nanti pipa air yang ada di perpustakaan ini satu sistem yang di sini. Ini dekat. Belum lagi misalnya jaraknya jauh. Nah, ini mungkin nanti kalau dalam operasional, dalam query, misalnya dalam smart city akan di-search misalnya untuk keperluan mitigasi bencana, untuk keperluan pengembangan kota, apalagi misalnya untuk keperluan akuntabilitas dan lain-lain. Ini kalau bisa diwujudkan ini sangat bagus ya. Nah, ini dalam model 3 dimensi yang sudah coba dibuat ya di sini. Bisa digunakan untuk aset, utility management, atau juga untuk yang lainnya. Nah, dari 3 dimensi tersebut, ini yang menjadi satu kendala. Kalau dulu kendala ya, bagaimana menggabungkan basis data, sistem basis data atributik ini dengan objek 3 dimensi. Tapi dengan perkembangan metode-metode konsep-konsep topologi, terutama konsep geometri, primitif geometri, sekarang sudah tidak masalah ya. Jadi sekarang full ya, 3 dimensi itu bisa dibuat ya. Sekarang tinggal tarik-menarik antara masalah BIM dengan GIS sekarang ya. Kalau untuk masyarakat BIM, orang sipil, kami tidak perlu GIS, tapi kalau untuk untuk penggunaan lebih luas ternyata dibutuhkan GIS itu ya, sehingga dibutuhkan di situ sistem georeferensi.
Nah, di sini sudah dicoba ya, bagaimana utilitas tadi yang 3 dimensi itu mulai di scan, kita petakan secara 3 dimensi, baik di sini juga aset manajemennya, dengan terintegrasi dalam sebuah sistem global. Sehingga mungkin kalau teman-teman di Stay ingin membuat sistem pencarian robotik dan lain-lain, bisa memanfaatkan informasi dari posisi tersebut ya. Sehingga kalau misalnya ada kerusakan, ada apa, mungkin bisa diotomatiskan ya. Ini nanti bagaimana sistem otomatisasi ini dibuat misalnya untuk recovery otomatisasi atau robotik dan lain-lain terkait dengan layanan pada sebuah bangunan ya. Nah ini sistem database-nya juga bisa kita ekstrak ya. Hanya ini masih sebuah studi awal dari kami, mungkin nanti teman-teman dari informatika bisa lebih menginteraktifkan sistem tersebut ya. Jadi tidak hanya dalam bangunan, ini juga untuk bangunan-bangunan lain yang lain. Pernah kami coba juga bersama para mahasiswa itu untuk misalnya bangunan bendung ya. Bagaimana menyatukan objek-objek yang sangat kecil ini sangat detail sehingga menjadi satu kesatuan, nantinya menjadi sebuah objek 3 dimensi yang terintegrasi dalam sebuah kerangka nasional. Nah, pengembangan aspek basis data lainnya mungkin perlu adanya pengembangan dari masalah pengembangan common data environment ya. Terutama kalau misalnya data dari bangunan atau ini digunakan oleh Kadasduk itu misalnya untuk instansi ATR, BPN, oleh pencipta karyaan mungkin, atau misalnya oleh bangunan ya, dinas bangunan. Bagaimana mereka semua ingin memanfaatkan sistem tersebut, tapi untuk tujuan masing-masing gitu, dengan konsep satu data tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Fatih. Oke, terima kasih banyak Pak. Ya ternyata ilmu yang kita dapat hari ini sangat banyak, sehingga akhirnya kita harus di-extend waktunya. Mungkin sampai 4:30 mungkin ya. Nah, jadi tadi Pak Suhono sudah menjelaskan terkait smart city, lalu secara garis besar peran industri geospasial itu apa di sana. Nah, dari Pak Asep sudah dijelaskan lebih detail lagi terkait peran geodesi di sana. Nah, yang saya tekankan, yang saya mungkin saya sangat perhatikan adalah balik lagi ke fundamental, yaitu adalah pentingnya jaring kerangka nasional, ya Pak, titik kontrol nasional. Nah, kalau misalnya titik kontrol nasional, mungkin semua teknologi pemetaan yang berbeda-beda mungkin bisa disatukan dengan lebih mudah. Itu selain dari yang BIM dan high definition surveying dan lain-lainnya. Oke, kita langsung mulai aja ke sesi tanya jawab. Udah ada beberapa pertanyaan di sini. Oke, langsung kita mulai saja. Sebelumnya Pak Suhono, apakah Pak Suhono sudah siap? Oke, karena Pak Suhono-nya belum muncul, mungkin kita ke pertanyaan yang ke Pak Asep dulu. Oke, jadi ini ada pertanyaan Pak. Ya, baik. Untuk Pak Asep, membangun smart city digital twin butuh 3D map city. Saat ini Indonesia belum punya itu. Jika menggunakan teknologi HD surveying untuk memetakan seluruh kota di Indonesia, mungkin akan lama sekali. Kira-kira inovasi dan teknologi apa saja yang bisa kita lakukan untuk mempercepat pemetaan 3D city seluruh kota di seluruh Indonesia? Ya, jadi pertanyaannya apa yang bisa dilakukan untuk mempercepat 3D city seluruh Indonesia? Baik. Memang sekarang kalau kita mengacu kepada konsep high definition ya, itu kan high definition itu ada yang kerapatan rendah ya, ada yang kerapatannya tinggi ya. Yang termasuk kerapatan rendah itu salah satunya mungkin, tapi sebetulnya ini sudah tinggi juga ya, LIDAR gitu kan. Jadi dalam memetakan 3D mapping ini untuk kepentingan smart city, kita harus melihat dulu nanti kedetailannya sejauh mana gitu kan. Kalau hanya sekedar misalnya untuk memetakan itu tadi saya ingkup sedikit masalah LOD ya, level of detailnya itu tadi ya. Kalau hanya level of detail hanya sebatas bangunan 3 dimensi, maka memang di situ bisa menggunakan metodologi LIDAR. Dan saya pikir sekarang metode LIDAR ini sudah familiar ya. Hampir mungkin sudah banyak kota-kota di Indonesia ini yang sudah dipetakan dengan menggunakan metode LIDAR ya. Termasuk yang saya tahu juga calon ibu kota baru Indonesia juga sudah dipetakan menggunakan LIDAR ya. Menurut saya itu sebuah langkah yang baik ya, karena nanti
facility semua yang akan dibangun di kota baru tersebut otomatis bisa terintegrasi ke dalam sistem tersebut ya. Hanya memang untuk level LOD 0 atau LOD 1 di situ tidak masalah. Mungkin nanti kalau misalnya ini akan menjadi masalah pada saat misalnya levelnya detail ya. Levelnya detail seperti buat facility ya, buat pengembangan aset management, facility management atau utility management. Memang itu dibutuhkan LOD yang cukup rapat ya, LOD 3. Nah, untuk ini itulah saya coba mengembangkan digunakannya di sini menggunakan metode BIM ya. Karena supaya para kontraktor, misalnya kontraktor bangunan itu pada saat membangunnya itu menggunakan konsep BIM. Sehingga nanti pada saat kalau misalnya ingin dibangun smart city di daerah tersebut, data 3 dimensinya itu sudah ada ya. Dan itu sudah bersifat di situ objek oriented ya. Sehingga tinggal dibawa saja dikonversi ke dalam sistem yang sudah ada. Nah, di sini karena itu BIM itu bisa digunakan untuk bangunan yang belum ada atau bangunan yang sudah ada. Kalau yang bangunan yang belum ada misalnya dari mulai perencanaan tadi ya, apakah BIM-nya sudah 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi atau bahkan 6 dimensi. Kalau sudah 6 dimensi berarti dia sudah ada data-data di dalamnya sehingga tinggal diintegrasikan saja. Kalau misalnya belum ada data 3 dimensi ya memang ini harus dilakukan pemetaan 3 dimensi ya. Jadi sebetulnya di sini kalau kita ingin mempercepat pemetaan 3 dimensi, ya memang kita harus mengerahkan semua metode yang ada ya. Jadi tidak melulu bahwa kita harus menggunakan misalnya memetakan kembali semua bangunan di Indonesia. Karena BIM itu bisa dibentuk dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi, bisa menggunakan juga konsep parametric modeling. Atau kalau belum ada baru kita misalnya melakukan pengamatan dengan high definition atau dengan scan to BIM ya, langsung ke lapangan. Jadi di sini metodenya banyak, tinggal di sini karena itu kembalilah konsep smart surveyor ya, kembali lagi. Jadi seorang smart surveyor harus bisa mendefinisikan tantangannya seperti apa, metodenya apa, alatnya apa yang digunakan. Karena alatnya banyak, metodologinya banyak, dan kompleksitasnya pun tinggi kalau sudah ke arah smart city itu ya, karena itu menyangkut detail-detail seperti utilitas dan lain-lain. Itu. Oke, menarik sekali. Jadi sebenarnya bagusnya ya dipetanya dulu dengan LOD yang rendah dan selanjutnya LOD yang lebih tinggi dengan BIM bisa ditambahkan saja. Oke, karena Prof. Sunung sudah hadir, kita langsung jawab pertanyaan yang di awal. Yang pertama, ini Pak, Indonesia melalui Kementerian Komunikasi. Kenapa? Ya. Ke saya ya? Ya, ke Bapak. Ini pertanyaan pertama, Pak. Ada 4 pertanyaan ya? Ada yang ke Bapak ada 4. Langsung saya baca nanti gimana? Oh iya, bisa Pak. Boleh. Ya. Langsung saya baca aja ya. Dari yang anonimus, hamba Allah lah ya. Langsung saya baca aja ya. Terima kasih. Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi memiliki program pembangunan 100 Smart City di Indonesia sejak 2017. Namun saya lihat konsepnya tidak memanfaatkan data dan informasi geososial. Bagaimana pendapat saya? Ya memang Smart City di Indonesia itu masih baru tahap awareness gitu ya. Ada yang tahu tempat detail, ada yang baru mulai tahu, ada yang persepsinya beda dan sebagainya. Nah, beda dengan negara-negara yang advance yang pendidikannya sudah ini. Nah, perkara dia mau menggunakan data spasial itu ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu gitu ya. Dan kebijakan-kebijakan juga belum mendukung ke detail. Jadi yang 100 kota Smart City itu masih permulaan menurut saya ya, belum detail sampai ke ini harus bagaimana, itu harus bagaimana. Ya mungkin tahun 2017 belum sangat memahami apa peran dari spatial data. Nah, apalagi sekarang ada BIM, kemudian ada digital twin. Ini memang kemarin kami dengan Seoul National University juga mulai melihat bagaimana CAD, BIM, digital twin ini memberikan suatu enabler baru. Ya tentu saja perlu ada transformasi ke sana.
Itu ya kenapa tidak, kenapa belum pakai itu ya karena pengetahuan dan juga mungkin ya knowledge dan belum komprehensif. Kalau saya lihat di kota-kota, saya mendampingi di smart city beberapa kota itu masih jauh. Nah, kemudian Indonesia terletak wilayah rawan bencana geologi, sehingga smart city juga harus berorientasi ke resiliency city. Mohon tanggapan bagaimana mengenai kondisi karakter geografis Indonesia yang rawan bencana tersebut di dalam sistem smart city secara terpadu. Ya jelas di dalam model smart city yang kami kembangkan itu yang kami kembangkan itu ada model safe and secure, ada resiliency. Jadi ada satu model. Tadi ada smart environment ataupun smart social. Dia menyinggung di resiliency. Kalau lebih detail lagi akan sampai ke sana model yang kami kembangkan. Kemudian ya sejauh ini sudah beberapa advance perkembangan smart city yang ada di dunia. Bagaimana dampak yang sudah dihasilkan dari pengembangan smart city ini? Adakah kebijakan yang sudah diambil dan Asianisa Digital Twin seperti di Singapura? Di Indonesia itu ya masih jauh. Nah, konsentrasinya apalagi tahun 2020 ke COVID ya, belum sampai ke lanjutannya. Memang kita sudah mau ke sana, bahkan ibu kota negara mau dibuat advance, tetapi kelihatannya kan juga masalah kecelakaan dana, budget, dan sebagainya. Jadi, konsiderasi baru ke peneliti ataupun inovator-inovator atau pedagang. Ayo kita disertain, kita terapkan di kota-kota Indonesia. Tetapi ya itu sekarang prioritasnya kan ke ekonomi dan yang itu. Kemudian apalagi? Udah ya? Ini pertanyaan keempat buat keduanya, buat Pak Asep dan Pak Sono. Ya. Paparan materinya bisa di-share nggak? Bisa di-share? Bisa. Share forward ya. Okay. Nanti kalau bisa, nanti akan di-share lewat email, akan dilakukan oleh pihak George untuk nge-share ke para partisipan. Oke, berarti ya. Bisa ya Pak ya? Saya juga mau. Kasihkan ke panitia ya. Ya. Nah, selanjutnya untuk Pak Asep, sisanya ini ada 3 pertanyaan ada 2 pertanyaan untuk Pak Asep. Gimana Pak? Apakah baik. Mungkin bisa langsung dijawab ya Pak? Baik, di sini masalah BIM itu ekonomis atau tidak ya. Memang pada tahap awal itu kita harus tahu ya, BIM itu buat apa. Kita harus recognize juga tujuan BIM itu buat apa. Kemudian objeknya apa saja yang akan kita petakan. Nah ini terkait juga dengan pola pikir dan memang di Indonesia ya. Jadi pembangunan bangunan itu kan masih sifatnya padat karya ya. Kalau misalnya di negara-negara Eropa gitu ya, kita sulit sekali gitu ya mencari tukang itu karena di sana upah mereka sudah per jam mereka bisa puluhan euro gitu kan. Nah ini di kita belum terpikir ke arah sana, belum terpikir masalah efisiensi. Silakan duluan aja ya. Ya. Nah dan kemudian kita melihat BIM juga bahwa BIM itu kan kita terapkan dalam sebuah life cycle ya, dalam sebuah life cycle bangunan. Jadi tidak hanya pada tahap desain saja, konstruksi atau misalnya nanti monitoringnya, bahkan sampai nanti renovasi bangunan itu lagi ya. Karena bangunan-bangunan seperti apartemen yang sekarang berdiri, bangunan-bangunan pencakar langit yang berdiri, itu ada umurnya. Pada beberapa puluh tahun kemudian dia harus dihancurkan diganti dengan yang baru. Nah itu kan bisa sebetulnya belum di-manage dengan baik ya. Tapi dengan BIM sebetulnya itu bisa ya. Nah yang jadi masalah itu sekarang kan kalau hanya sekedar membangun bangunan sederhana kan memang tidak perlu membuat BIM gitu kan. BIM itu kalau misalnya kita sudah melihat life cycle dari bangunan itu sendiri gitu kan, baru kita bisa melihat aspek ekonomisnya. Atau misalnya saya pernah misalnya ditanyakan nih bangunan misalnya 40 lantai, ternyata pada lantai ke-20 terjadi misalnya terjadi hal-hal yang di luar desain. Nah itu kan bisa disimulasikan sebetulnya. Apa yang akan terjadi misalnya defisiensi atau kekurangan pada konstruksi pada lantai 20 ini kalau diteruskan dibangun. Sehingga di situ bisa disimulasikan dengan BIM itu. Nah, apa yang akan terjadi sehingga misalnya nanti terjadi perubahan desain. Kalau terjadi perubahan desain, apa efeknya terhadap biaya? Apa efeknya nanti terhadap waktu? Nah, kalau sudah di situ barulah kita perlunya sebuah BIM ya. Jadi memang kita di sini juga harus melihat objeknya apa dulu yang akan dibuat BIM itu ya. Tidak semuanya bisa dibuat BIM. Kemudian untuk masalah sistem tinggi, tadi sudah saya lihat gambarkan sebetulnya kalau sudah representasi di GIS, itu nggak masalah ya sistem tingginya. Kalau misalnya kita sudah menyatukan dalam sebuah sistem global, kalau kita misalnya dalam sistem begitu kita mau registrasi misalnya
3 dimensi itu kita itu dalam GIS itu tidak masalah ya, itu bisa diadop nanti untuk dalam sistem GIS sama aja seperti 2 dimensi ya sebetulnya ya. Di sini yang beda itu hanya topologinya saja ya. Jadi kalau dalam sistem positioningnya itu sama saja ya. Begitu Pak. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Nah, ini udah nggak ada pertanyaan lagi. Nah, mungkin saya ingin bertanya untuk pertanyaan terakhir mungkin ya pada Pak Suwono dan Pak Asep. Nah, tadi sempat dibahas juga terkait ibu kota baru oleh Pak Suwono. Nah, untuk ibu kota baru ini, apakah perencanaannya sudah diproyeksikan agar nanti menggunakan konsep smart city atau tidak ya? Atau mungkin udah diproyeksikan untuk menggunakan BIM? Karena tadi dari Pak Asep, bagusnya itu BIM dilakukan dari awal, dari perancangan supaya nggak usah diukur lagi akhirnya. Itu gimana? Mungkin dari Pak Suwono dulu. Halo, kenapa? Sorry. Tadi nggak terdengar Pak ya? Ya, nggak kedengaran tadi, saya lihat lagi nih, gimana? Terkait ibu kota baru Pak, apakah sudah dari perencanaan, apakah sudah diproyeksikan agar menggunakan konsep smart city atau tidak? Dari real kalau dari media memang Presiden mengharapkan konsep smart city itu akan masuk di ibu kota negara. 2 minggu lalu kalau nggak salah Ikatan Ahli Perencana kan meminta diskusi dengan Presiden, terus kemudian Presiden minta masukan. Saya sendiri sudah ngirim surat sebagai Ketua Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas kepada Presiden dan Menteri terkait dengan pembangunan ibu kota negara baru itu ya. Saya nggak mempersoalkan ada anggaran atau tidak anggaran, tapi secara profesional bagaimana konsep ibu kota negara itu harus smart. Itu sudah saya kirim, nggak tahu. Ya Pak Presiden pengen menjadi smart itu ya. Tapi bagusnya dari awal ya Pak dicanangkan. Ya, itu masukan saya. Ya harus dari awal. Nah itu kita mengingatkan sejak awal mumpung dari zero kan gitu ya. Untuk mencapai kondisi maksimum 100 harus direncanakan, plan, do, check, and act. Itu saya kira jawaban dari saya ya. Jadi harus direncanakan sejak awal. Oke. Ya, jadi siapa yang ini kan belum tahu nih apakah kapan ini kan rencananya Agustus mau meletakkan batu pertama ya. Kan pemenangnya sudah ada kalau yang desain. Pendesainernya sudah mengatakan ada kok itu konsep smart city-nya. Jadi di aplikasi apa-apa gitu. Tapi saja perlu ada yang mengawal ya. Kalau dari Pak Asep gimana Pak? Apakah dari BIM-nya atau mungkin dari kerangkanya Pak? Seingat saya kerangka nasional di Kalimantan tuh masih renggang Pak. Ya. Itu gimana? Ya setahu saya memang ibu kota baru itu sudah dipetakan menggunakan LIDAR ya. Bahkan sudah ada mungkin di teman-teman di BIG ya sudah ada. Yang mungkin yang menjadi masalah itu sekarang data-data itu belum terdeliver ke konsultan-konsultan, para kontraktor yang melaksanakan desain pembangunan di sana. Karena saya baru saja mendengar, bukan baru ya, beberapa bulan yang lalu ada kontraktor, konsultan, arsitek, dia untuk membangun sebuah bangunan di sana, untuk mendesain di sana, dia melakukan pemetaan lagi gitu kan, dengan metode pemetaan yang lain gitu kan. Menurut saya ini sebaiknya memang untuk terintegrasi ya, itu sebaiknya digunakan segera ya topografinya dan supaya nanti itu kan nanti sistemnya terintegrasi ya. Sayang kalau misalnya sudah dibangun LIDAR dan lain-lain ya, dan sehingga nanti tidak dimanfaatkan secara maksimal. Gitu. Jangan sampai nanti orang mau membangun di sana, memetakan lagi, mau bangun di sana. Nah itu nanti harus integrasi lagi, sistemnya beda lagi, harus ditransformasi ya. Lebih baik dari awal, dari sekarang mulai gitu kan. Dan masalah titik kontrol, saya pikir sekarang BIG, setahu saya teman-teman sudah mulai melakukan perapatan titik kontrol ya dengan POS ataupun metode-metode yang sudah ada ya. Nah itu, jadi memang ini bisa jadi ibu kota baru itu bisa jadi merupakan case-case ya bagaimana membangun sebuah kawasan terintegrasi dari awal gitu ya, karena itu kan dananya dari pusat ya, mungkin mudah-mudahan dananya besar ya itu, sehingga bisa betul-betul bisa menjadi paling tidak pilotnya smart city nantinya ya dimulai dengan adanya base map atau jaringan titik kontrol yang terbangun secara utuh dan lengkap. Oke, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir. Ya, untuk saya pribadi, saya mendapat banyak sekali wawasan hari ini terkait mungkin apa aja tantangannya ya
menghadapi perkembangan smart city di Indonesia ini. Ya mungkin itu saja buat hari ini. Dari Asep dan Pak Sono, apakah ada closing statement-nya, Pak? Oh, tidak ada. Ya, kalau saya mungkin yang diperlukan itu sekarang itu adalah standarisasi, sekiranya. Standarisasi dalam 3 dimensi ini ya. Karena perkembangannya begitu pesat ya. Sehingga standarisasi, terutama kalau saya dari masalah sebetulnya ketelitiannya berapa sih gitu ya untuk 3 dimensi itu yang dipakai. Kalau di 2 dimensi mungkin sudah ada SNI-nya ya, BIG sudah punya. Hanya untuk 3 dimensi, untuk objek ukuran sekian tuh ketelitiannya harus berapa? Untuk objek LOD1 itu ketelitiannya berapa? Nah itu yang belum kita punya ya. Nah jadi mungkin tidak hanya standarisasi di sini, tidak hanya posisi saja, tapi standarisasi ketelitian juga dari basis datanya, dari semantiknya, dari atributnya. Nah, mungkin ini Prof. Suhono dengan teman-temannya nanti yang akan lebih bisa lebih mendalam di sini. Oke, ya mungkin semoga ini jadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Semoga bisa memotivasi teman-teman. Mungkin kalau ada yang ingin melakukan startup industri geospasial, mungkin bisa dimulai dari tantangan tadi. Pak Sohono, apakah ada closing statement, Pak? Oh ya, saya ucapkan terima kasih. Saya kira momen yang baik kita bersinergi, saling tukar-menukar, dan saya kira ini sudah diperlukan karena ini perkembangannya apa yang disampaikan Pak Asep tadi, mulai CAD ke BIM, dan ada digital twin yang ke real time, ada IoT, ada big data, ada AI yang sehingga meningkatkan ketelitian, meningkatkan responsiveness terhadap persoalan-persoalan kehidupan di perkotaan, ya di mana saja, tidak hanya kota, desa, maupun region yang lain. Jadi saya kira ini menarik. Kemarin saya barusan baca dari MIT, rekan saya, ada 4 dimension yang bisa melihat satu perkotaan yang tidak formal. Jadi dia bisa mengetahui dengan lidar dan sebagainya itu, dengan sensor-sensor yang saya tidak tahu lebih detail, tetapi dalam satu kota di Brasil itu bisa dilihat kehidupan tidak formal kita didesain gitu ya. Tidak didesain oleh perencana kota, tapi muncul kehidupan non formal. Menarik sekali di situ. Data itu mengalir dalam satu hari itu jutaan, puluhan juta. Apalagi kalau 4 dimensi kan ya, dari ini, itu, dan sebagainya. Nah ini menarik, kalau saya dari Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas sangat senang kalau bisa kita bekerja sama, dan kami menyelenggarakan penelitian magang ya. Saya mengundang kepada teman-teman, syukur nanti dengan teman-teman geodesi untuk mengembangkan digital twin di suatu smart city ataupun smart farming ataupun smart everything gitu ya. Saya ada 5 topik yang awal: smart farming, smart building, smart city, smart health, satu lagi itu predictive maintenance untuk kereta. Ini kami membuka, bisa kontak ke saya, nanti saya kasih ke nomor handphone saya 0811 219370 atau nomor email aja ya. Nanti saya kirim yang tertarik itu suwono@st.itb.ac.id, tapi saya kirim ke panelis ini ya. Oke. Mungkin nanti akan dikirimkan. Kami akan kirimkan. Bulan Mei ini penutupan sampai tanggal 15, Juni, Juli, Agustus kita akan ada magang penelitian selama 3 bulan terkait dengan digital twin. Masih awal sekali digital twin. Karena nanti menyangkut pengukuran, menyangkut modeling, menyangkut mengenai 3D, 4D, itu masih 3 tahun, 5 tahun. Makanya saya kira kita bisa bekerja sama dengan teman-teman geodesi untuk bisa mengembangkan lebih baik lagi. Saya kira terima kasih atas undangan ini. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Oke, menarik sekali. Jadi buat email dan mungkin paparan materi tadi akan dikirimkan melalui email oleh panitia. Jadi mungkin sampai sini aja acaranya. Silakan ditunggu acara-acara webinar selanjutnya. Oke, saya tutup. Terima kasih banyak Pak Asep dan Pak Sono. Terima kasih, selamat sore Pak Suwono. Dan terima kasih juga partisipan-partisipan yang udah datang. Oke, saya tutup sekarang.